Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kita pada hari ini kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Biarlah ketika kita beribadah pada hari ini, kita sungguh-sungguh memuliakan Dia, berdoa di hadapannya, serta kita mau belajar akan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita memulai ibadah ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, atas kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Di dalam suka duka, di dalam kami sehat ataupun sakit, di dalam kami memiliki ataupun kami tidak memiliki, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memegang tangan kami, Tuhan selalu beserta kami, Tuhan selalu melimpahkan kasih-Mu. Tuhan tidak hanya menciptakan kami, Tuhan juga memelihara kami, dan Tuhan menyediakan tempat yang terbaik untuk kami. Itu adalah janji Tuhan yang pasti. Perkenankan kami ya Tuhan, pada saat ini kami dan semua umat-Mu untuk memuliakan Tuhan di dalam ibadah online kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sebentar kami juga nanti akan belajar firman-Mu. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur. Ketika ditanami benih, benih itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari Bapak Ibu kita memuliakan Tuhan. Katakan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan hidup kita. Hanya Dialah yang sanggup menyembuhkan sakit kita. Dia tidak hanya menyembuhkan tubuh kita, tapi Dia juga menyembuhkan jiwa kita, menyembuhkan hidup kita. Kita nyanyikan pujian Yesus sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang,
dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan menggali, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Tuhan untuk menyertai kita di dalam pemberitaan firman pada hari ini. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Pada hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami selalu rindu untuk bersekutu dengan Engkau dan menjadi terang buat banyak orang. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar dapat tertanam di setiap hati kami. Berikan ketenangan setiap kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Berikan hati dan pemikiran yang terbuka di setiap kami agar dapat mengerti apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu. Buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Nya, kiranya Tuhan berkati dan bimbing supaya firman yang disampaikan itu semua asalnya dari Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin yang dapat membawa kami ke dalam kedamaian. Inilah yang menjadi permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, saya menyapa Salam. Kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan hari ini, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu subtemanya adalah Yesus penyembuh secara holistik. Mari buka kitab kita di dalam Matius pasal yang keempat ayat 23 sampai ayat yang ke-25.
Biarlah firman Tuhan ini, ayat ini, nats ini menjadi titik tolak perenungan kita pada pagi hari ini. Saya ingin membacakannya untuk kita semua. Matius pasal yang keempat, ayat 23-25, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang penyembuhan atau kesembuhan, pasti identik dengan yang namanya sakit. Sakit identik dengan sehat. Siapa di sini di antara Bapak Ibu Saudara semuanya yang tidak mau sehat? Semuanya kepengen sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Pikiran kita pun kepengen sehat semua. Ya, maka ada istilah seperti ini: dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Wah, kita seringkali mendengar istilah ini ya, atau peribahasa ini. Maka di dalam jiwa yang kuat terdapat pemikiran yang sehat. Ini maknanya, dalam pemikiran yang sehat terdapat tindakan-tindakan yang positif. Wow, luar biasa makna dari istilah ini ya. Di dalam masa-masa pandemi yang saat ini kita alami dan kita rasakan, dan mempengaruhi semua lini, semua kehidupan manusia. Bahkan ibadah kita pun kebanyakan gereja melaksanakannya secara online. Karena apa? Karena di dalam masa-masa pandemi ini, ketika di dalam masa pandemi ini juga ada istilah yang saya munculkan: imun dan iman harus seimbang. Kenapa harus seimbang, saudara? Seringkali banyak orang beriman dengan luar biasa. Saya pernah mendengar bahwa saya tidak akan pernah kena COVID. Iman yang saya miliki dan saya andalkan. Wow, luar biasa. Tetapi kalau dia punya iman yang luar biasa, oke lah, dia punya iman yang luar biasa. Tetapi kalau imunnya turun, ya pasti bisa kena COVID. Dan benar, ternyata dia kena COVID juga ya. Jadi iman dan imun itu juga harus seimbang di dalam kehidupan manusia secara real ya, bahwa iman juga kita harus punya, imun juga kita harus jaga baik-baik di dalam kesehatan tubuh kita. Inilah tantangan kehidupan manusia pada masa-masa saat ini atau masa-masa pandemi. Kemudian tantangan hidup manusia itu, kalau kita perhatikan, itu hanya 3 hal. Loh, kok bisa 3? Ya, hanya ada 3 hal. Yang pertama adalah hidup manusia tidak terlepas dari masalah. Ya, siapa yang tidak pernah punya masalah? Semua mengalaminya. Bahwa hidup manusia tidak lepas dari masalah, tergantung kitanya di dalam menghadapi masalah dan menanggapi masalah itu, mencari solusi di dalam menyelesaikan masalah itu. Yang kedua, yaitu tantangan hidup manusia sakit atau penyakit. Siapa yang tidak pernah sakit? Semuanya pernah merasakan sakit. Ada yang sakit dari bayi sampai dia meninggal. Ada yang sakit tidak kunjung sembuh-sembuh. Ada yang sakit lalu ke dokter berobat dia sembuh. Ada yang sakit didoakan langsung sembuh sampai hari ini. Ada yang sakit sampai meninggal.
Lalu tantangan hidupnya manusia yang ketiga adalah kematian. Nah, ini dia. Semua orang akan mengalami yang namanya kematian. Dari tiga hal ini Bapak Ibu, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ketika kita menghadapi masalah, solusinya seperti apa? Kemudian ketika kita sakit, bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana tentang kematian? Kita harus berpikir, setelah kematian kita mau kemana? Hidup yang kekal di neraka atau di surga? Nah, ini harus kita renungkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua tantangan hidup manusia ini itu ada penyebabnya. Semua diawali ketika manusia tidak tahan di dalam masa probasi. Saudara bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia tidak tahan uji di Taman Eden. Mereka tidak lulus di dalam masa probasi atau ujian, sehingga dosa merubah hidup manusia. Hidup kekal di dalam persekutuan yang harmonis dengan Allah dan alam sekitarnya sebenarnya bisa jadi kenyataan kalau manusia tahan dalam masa probasi atau ujiannya di Taman Eden pada saat itu. Tetapi itu semua tinggal kenangan. Karena apa? Karena dosa. Dosa merubah hidup manusia dari baik menjadi buruk, dari kondisi ideal menjadi tidak ideal. Bahwa perubahan yang disebabkan karena dosa bagi manusia sungguh fatal, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena apa? Karena menjadikan manusia rusak total dan kehilangan kemuliaan Allah. Perubahan apa yang terjadi akibat dosanya? Yang pertama, manusia menderita sengsara. Perhatikan, wanita sakit susah payah waktu melahirkan. Kemudian pria susah payah dia mencari nafkah. Kalau mereka lulus tes probasi atau ujian di Taman Eden, pasti kondisinya gak seperti itu. Pasti hidup mereka enak di Firdaus. Lalu yang kedua, manusia menjadi musuh Allah, terkutuk. Alam semesta juga ikut dikutuk karena ketidaktaatan menyimpang dari kebenaran firman Allah. Dan akibatnya hukuman dan murka Allah. Kalau gak jatuh di dalam dosa, manusia menjadi co-partner Allah yang luar biasa, yang ideal. Tetapi sayang, manusia gagal. Yang ketiga, manusia mengalami kematian. Secara rohani terpisah dari Allah selamanya. Secara fisik terpisah nyawa dari raga, kembali kepada debu dan tanah. Kalau nggak jatuh pasti nggak mati, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Secara rohani hidup kekal bersama dengan Allah. Inilah yang terjadi kalau kita flashback, kita melihat kembali di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Mengapa manusia mengalami tantangan yang begitu berat yang selalu dihadapi, terutama kita juga. Maka karena anugerah, karena kasih Allah, Yohanes 3 ayat 16 mungkin kita sudah hafal semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang percaya pasti diselamatkan. Dia datang melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Untuk apa, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan? Pertanyaannya yaitu memulihkan hubungan kita dengan Allah yang tadinya rusak, melepaskan kita dari murka Allah, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, bukan kematian yang kekal. Wow, luar biasa. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Ini adalah kasih karunia Allah yang luar biasa melalui Yesus Kristus di dalam pelayanannya di bumi, untuk menyembuhkan dan memulihkan umatnya. Tapi seringkali kasih karunia Allah disalahpahami dan dipahami hanya sebatas kesembuhan dan pemanfaatan untuk diri sendiri. Ini yang sering terjadi. Untuk mencari keuntungannya, maka
Yesus pernah mengatakan, memang kamu telah melakukan mujizat-mujizat dan kamu telah berseru-seru demi namaku, tetapi aku bilang, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai ini yang terjadi, yang Yesus katakan dan Yesus lakukan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, menerima dan memahami Yesus hanya sebagai penyembuh akan membuat pengenalan kita menjadi timpang. Maka dari itu Allah dalam membuktikannya memperlengkapi Yesus melalui pendekatan secara holistik. Apa arti holistik? Yaitu menyeluruh semuanya, yaitu tubuh, jiwa, dan roh dipulihkan oleh Yesus dalam rangka menjalankan misinya dan menyembuhkan, memulihkan umat manusia. Mari kita lihat buktinya sesuai nats di dalam Matius pasal yang keempat ayat 23 sampai 25 yang sudah kita baca tadi dan sekaligus menjadi titik tolak perenungan kita pada pagi hari ini. Ayat-ayat di sini merangkum kisah-kisah yang akan diungkapkan di dalam pasal-pasal berikutnya, yaitu tentang ucapan bahagia, khotbah di bukit. Pelayanan Kristus sepanjang hari-hari itu meliputi, yaitu mengajar, didaskon, memberitakan dan melenyapkan penyakit atau yang disebut menyembuhkan. Kalau kita berbicara pelayanan holistik yang dikaitkan dengan kegiatan pemberitaan Injil adalah pelayanan yang mencakup pemberitaan Injil baik secara verbal maupun secara perbuatan dan ditujukan untuk menjangkau manusia seutuhnya, yaitu manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, dan manusia yang mempunyai kaitan-kaitan sosial, ya, budaya, ekonomi, hukum, dan politik dengan lingkungannya. Jadi lengkap sekali. Inilah yang disebut pelayanan holistik yang Yesus lakukan di dunia pada saat itu. Dan kita harus meneruskannya. Tuhan Yesus telah memberikan teladan di dalam hal pelayanan holistik secara menyeluruh saat di dunia. Kitab Injil mencatat bahwa di dalam pelayanannya ia tidak sekedar memperhatikan kebutuhan rohani banyak orang, tetapi juga kebutuhan jasmaninya. Inilah yang disebut pemeliharaan Tuhan atas hidup saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau begitu, apa saja pendekatan secara holistik yang menyeluruh yang Yesus lakukan di dalam memulihkan dan menyembuhkan umatnya yang Dia kasihi? Siapa? Saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiat-kiatnya yang pertama adalah Yesus memberitakan kebenaran Allah. Kebenaran tentang Allah adalah kebenaran yang tidak pernah dapat mereka peroleh atas usaha mereka sendiri. Maka Yesus datang untuk menunjukkan siapa dan bagaimana Allah itu melalui apa? Injil Kerajaan Allah, yaitu di dalam ayat yang ke-23 di sana dijelaskan. Injil Kerajaan Allah merupakan kabar baik yang diberitakan Yesus. Ia sedang memberitakan misinya yang utama, yaitu datang ke dunia adalah untuk mati di kayu salib, menghancurkan kuasa setan dan menyelamatkan kita, menggantikan hukuman dosa yang harusnya kita terima, tetapi Yesus yang menggantikannya. Apakah ini sesuatu yang biasa-biasa saja? Ini adalah perbuatan yang luar biasa yang Yesus lakukan untuk kita semua. Pemberitaan ini diikuti dengan mujizat-mujizat penyembuhan, sebagaimana dinubuatkan tentang kerajaan itu di dalam Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai 6. Kemudian Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayatnya ke-6. Lalu Yesus memberitakan kebenaran Allah dengan cara apa? Dalam konteks ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ia berkeliling di seluruh Galilea
ia mengajar di Dasko diletakkan pada urutan pertama untuk menunjukkan pentingnya pelayanan ini. Jadi pengajar itu diletakkan pada urutan yang pertama. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik apa yang dikhotbahkan Kristus pada saat itu. Sekali lagi saya katakan, Injil Kerajaan Allah, bahwa ia telah menyediakan diri untuk mengampuni, melindungi dan menyelamatkan warga kerajaan itu. Inilah pemberitaannya. Injil juga mengandung sumpah warga untuk setia, bahwa kita dituntut untuk setia. Kristus sendirilah pengkhotbahnya, agar iman kita, agar iman saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian di dalamnya boleh diteguhkan. Puji Tuhan. Ia berkhotbah di dalam rumah-rumah ibadah yang disebut yaitu sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Saudara perhatikan, ada perbedaan antara sinagog dengan bait Allah. Bait Allah hanya ada satu di kota Yerusalem, tetapi sinagog terdapat di tempat-tempat di mana bertempat tinggal sekelompok orang-orang Yahudi pada saat itu. Bait Allah itu hanya untuk mempersembahkan korban. Di situ tidak ada khotbah dan pengajaran. Sebaliknya, sinagog adalah lembaga pengajaran, dimengerti sebagai tempat belajar agama pada saat itu yang sangat umum, ya. Banyak memberikan kesempatan bagi guru-guru agama yang baru untuk menyampaikan pendapat dan untuk menyampaikan ajaran mereka. Disinilah Yesus memakai kesempatan ini untuk mengajar, dan ia berkhotbah di sinagog, yaitu di tempat-tempat ibadah, sesuai konteks ini. Sebab disitulah tempat yang amat ramai untuk beribadah, dan diharapkan bahwa di situ pikiran orang-orang yang hadir pada saat itu terbuka dan dipersiapkan untuk menerima Injil tentang kabar baik itu, tentang siapa Allah itu, menyampaikan tentang janji yang telah dinubuatkan selama ini. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di tempat itulah kitab suci perjanjian lama dibacakan, dan penjelasannya bisa menjadi alat yang mudah untuk memperkenalkan Injil Kerajaan Allah. Jerih payah yang dilakukannya untuk berkhotbah. Ia berkeliling seluruh Galilea. Dia sendirilah yang mendatangi mereka. Dengan kerendahan hati, dia melakukannya. Dia menunjukkan belas kasihannya, dan dia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Inilah misi yang ia jalankan. Dan Kristus telah mengunjungi semua atau sebagian besar kota-kota itu. Ia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Inilah bagian pertama yang Yesus lakukan. Ia datang memberitahu tentang kebenaran Allah yang menyelamatkan, mengajak orang-orang berdosa untuk diperdamaikan dengan Allah. Secara rohani, manusia itu akan dipulihkan kembali, supaya kita juga memiliki hidup yang memuliakan namanya. Kita yang telah dijadikan sebagai rekan kerjanya yang telah diselamatkan, dan kita juga diutus untuk memberitakan kabar baik itu. Kita nggak usah muluk-muluk Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita nggak perlu, saya akan memberitakan atau memberitakan Injil itu ke Afrika, ke Eropa dan sebagainya. Tidak perlu jauh-jauh terlebih dahulu. Dimulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya keluarga kita dipulihkan. Amin. Mereka yang membutuhkan pertolongan juga di dalam masa-masa pandemi di sekitar kita, mari kita tolong mereka, kita sapa mereka, kita bantu mereka. Kita perlu ketahui, mereka pasti mengalami depresi.
karena ditinggalkan oleh anggota keluarga yang dikasihinya. Dia meninggal, ya. Ada yang kena COVID, dari rumah sakit langsung ke kuburan. Coba bayangkan, dia yang mengalami isoman, dia sendiri dengan keluarganya, tidak bisa dia keluar belanja dan sebagainya kebutuhannya. Mari kita yang sehat, kita anak-anak Tuhan yang luar biasa, kita tolong mereka, kita bantu mereka, kita berikan kabar yang baik juga kepada mereka, kita kuatkan mereka, kita doakan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita menguatkan mereka, menghibur mereka, menolong mereka, memberitakan kabar baik itu kepada mereka, bahwa di dalam Yesus ada kelegaan dan jawaban yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa saja pendekatan secara holistik yang menyeluruh yang Yesus lakukan di dalam menyembuhkan, di dalam memulihkan umatnya. Kiat yang kedua adalah Yesus melihat manusia secara holistik, yaitu secara menyeluruh. Perhatikan di dalam ayat 23C sampai ayat 25. Karena manusia bersifat holistik yang terdiri dari aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Manusia bisa sakit baik secara fisik, baik secara mental, baik secara sosial, maupun secara spiritual. Semua lini ini bisa mengalami yang namanya sakit. Karena itu, penyembuhan terhadap semua hal ini sangatlah dibutuhkan. Secara mental, secara fisik, ya, secara fisik mungkin badan kita sakit. Nggak ada penyakit yang di dalam tubuh kita. Secara mental, secara psikis, pikiran kita bisa terganggu. Kemudian secara sosial, hubungan kita dengan sesama. Kemudian spiritual, hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita renungkan hal ini, camkan baik-baik. Tuhan ingin menyembuhkan semuanya secara holistik. Tuhan melihat secara holistik, dan inilah yang Yesus ingin pulihkan dan sembuhkan. Demikian pelayanan pastoral yang kita lakukan kepada orang lain, di dalam menolong, di dalam memperhatikan sesama umat dan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Mari kita lakukan secara holistik, menyeluruh, bukan hanya rohaninya saja. Perhatikan apa yang dilakukan Yesus. Ia datang menyembuhkan mereka yang memerlukan kesembuhan. Betapa besar kuasa Kristus untuk menyembuhkan. Ia berkeliling bukan saja mengajar, tetapi juga menyembuhkan. Dia menyingkirkan penderitaan manusia. Keduanya dilakukannya dengan perkataannya, agar ia dapat meninggikan nama Tuhan. Mazmur 107 ayat 20 dikatakan demikian. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Lalu sekarang perhatikan lagi, penyakit apa yang disembuhkan Tuhan pada saat itu? Semuanya tanpa terkecuali. Tuhan juga ingin menyembuhkan penyakit, ingin memulihkan hidup kita saat ini. Dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan kita. Ada beberapa penyakit yang dianggap aib bagi para tabib karena kebal terhadap semua pengobatan yang mereka berikan. Namun bahkan penyakit-penyakit itu pun justru membawa kemuliaan bagi sang tabib agung ini, sebab ia melenyapkan segala penyakit. Tidak peduli separah apapun, perkataannya itu sungguh maha menyembuhkan. Alkitab mengatakan bahwa Yesus menjadikan pelayanan penyembuhan penyakit sebagai bagian dari penginjilan yang dilakukannya. Jadi bukan hanya perkataannya saja, tetapi dengan perbuatannya dia lakukan. Ia menyembuhkan segala macam penyakit dan kesusahan manusia, bukan saja atas orang-orang di negerinya sendiri, tetapi juga dari negeri tetangganya.
Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Yesus menyembuhkan dari sekedar tubuh saja. Kristus selalu menyembuhkan orang-orang seutuhnya. Benar-benar dipulihkan oleh karena belas kasihannya dan anugerahnya kepada kita. Pendekatan holistiknya mengakui bahwa kesehatan jasmani tidak dapat dipisahkan dari kesehatan rohani. Melalui penyembuhan fisik, ia mempengaruhi transformasi rohani pada tingkatan yang lebih luas. Itulah tujuan sepenuhnya. Ayat 24 bagian D. Lalu Yesus menyembuhkan mereka semua. Dan di dalam Lukas pasal 6 ayat 19 bagian B, dan semua orang disembuhkannya. Luar biasa bukan? Yesus bukan hanya ingin menyembuhkan manusia dari penyakit, tetapi dia juga menyelamatkan manusia dari kebinasaan jiwa. Terpujilah nama Tuhan. Kurang apa lagi Yesus lakukan itu kepada kita? Camkan dan pikirkan baik-baik. Karena Yesus Kristus sanggup menyembuhkan, itu iman kita. Maka kita dipanggil untuk membawa orang-orang yang perlu disembuhkan, yang perlu dipulihkan, baik secara sakit jasmani maupun rohani. Mari kita beritakan itu. Kita suarakan tentang kabar baik. Kita kenalkan kepada mereka siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, tujuan akhir karya keselamatan Allah di dalam dunia ini yaitu agar manusia mengalami pemulihan secara menyeluruh, holistik. Artinya manusia dipulihkan di dalam Allah, dan pemulihan ini berdampak pada pemulihan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dengan Tuhan, dan juga dengan alam dan lingkungannya. Ia datang menyembuhkan agar ia dapat menyingkirkan semua kesakitan dan penderitaan manusia. Di sini jelas sekali bahwa Yesus ingin menyembuhkan, ingin memulihkan manusia, bukan dari luar saja, tetapi juga di dalam tubuh, jiwa, dan rohnya secara holistik atau menyeluruh. Sebagai gereja Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita mendapat mandat untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah yang disertai dengan pelayanan di segala bidang kehidupan. Bukan dimaksudkan untuk menggantikan pemberitaan Injil secara verbal, melainkan untuk melengkapinya. Dengan demikian, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, pikirkan dan camkanlah dan renungkanlah baik-baik kebenaran firman Tuhan hari ini. Dia datang menyembuhkan secara keseluruhan. Dia datang memberitahukan tentang kebenaran firman Tuhan itu. Dia datang melihat kita manusia secara menyeluruh, dan dia ingin menyembuhkan dan memulihkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dengan demikian apa saja pendekatan secara holistik yang menyeluruh yang Yesus lakukan sesuai di dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25 ini, yaitu di dalam memulihkan dan menyembuhkan umatnya. Di sana ada kiat-kiat yang Yesus lakukan. Yang pertama, Yesus memberitakan kebenaran Allah. Yang kedua, Yesus melihat manusia secara holistik, semua dipulihkannya. Bahwa pelayanan holistik harus menjawab kebutuhan manusia secara jasmani dan rohani, secara menyeluruh dan secara utuh. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semuanya, dan selamat, kita telah disembuhkan dan dipulihkannya. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang pembahasan firman hari ini. Kami mohon hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami,
biarkanlah bertumbuh dan berguna bagi diri kami sendiri dan sesama. Kami mohon juga Tuhan anugerah-Mu, kebijaksanaan dan kepekaan lebih lagi, terutama kesanggupan untuk menjalankan ajaran-Mu, menjalankan perintah-Mu, menjalankan firman-Mu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, jangan biarkanlah kami berpaling dari perintah-Mu. Berkati kami umat-Mu dalam keseharian kegiatan kami selanjutnya di tempat kami masing-masing, agar dapat membawa kebaikan bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini dan untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.